Baik, selamat siang semuanya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case 1 dalam chapter 5 berdasarkan buku yang ditulis oleh Bruce R. Beringer dan R. Duane Ireland. Case pertama membahas Panera Bread occupying a favorable position in a highly competitive industry. Adapun kelompok 9 yang akan berpresentasi hari ini adalah Yuliana, Mai Putri Rosari Sedabutar, Diana Lorenz Siregar, dan M. Wildan Armawardi. Sebagai pendahuluan, jadi Panera Bread adalah perusahaan spesialisasi bakery cafe yang berbasis di Santo Luis. Telah berkembang dari 602 perusahaan, dan unit waralaba pada tahun 2003 menjadi 2.100 pada awal 2017. Nah, pada tahun 2016, penjualan di seluruh sistem itu mencapai 2,7 miliar dolar, naik 6% dari tahun sebelumnya. Dan pendapatan penjualan juga terus meningkat pada tahun 2017. Angka-angka tersebut mencerminkan kinerja yang kuat untuk jaringan restoran. Jadi, apa rahasia Panera? Bagaimana perusahaan ini berkembang sementara industrinya secara keseluruhan mengalami kesulitan? Seperti yang akan kita lihat, kesuksesan Panera Bread dapat dijelaskan dalam dua kata, yaitu positioning dan eksekusi. Pada tahun 1981, ketika didirikan dengan nama Aubon Pain Corporation dan terdiri dari 3 kafe roti, Aubon Pain dengan 1 toko kue, perusahaan tumbuh perlahan hingga pertengahan 1990-an. Ketika itu mengakuisisi perusahaan roti Saint Louis, rantai 20 kafe roti yang terletak di area Street Louis. Saat itu, para pemilik perusahaan yang baru digabungkan mengamati bahwa orang semakin mencari produk yang istimewa. Artinya, produk yang dicari berbeda dari makanan restoran run of the mill. Kedua, mereka mencatat bahwa meskipun konsumen bosan dengan makanan cepat saji standar, mereka tidak mau menyerah atas kenyamanan layanan cepat. Tren ini memimpin perusahaan menyimpulkan bahwa konsumen menginginkan kenyamanan makanan cepat saji dikombinasikan dengan kualitas yang lebih tinggi dengan kata sedikit yang berbeda, mereka menginginkan yang baik, makanan disajikan dengan cepat di lingkungan yang menyenangkan. Selanjutnya mengenai fast casual versi Panera, untuk memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam kategori fast casual dan untuk membedakan dirinya dari para pesaingnya, Panera yang dalam bahasa Latin berarti waktu untuk roti, menambahkan bonus pada campuran makanan khusus. Perusahaan telah menjadi lebih kuat dan dikenal sebagai ahli roti nasional dan menawarkan variasi roti artisan juga roti khusus lainnya. Bersama dengan bagel, kue kering, muffin, scone, dan makanan yang dipanggang. Roti dan item roti biasanya dipanggang oleh staf pembuat roti setiap hari sebelum fajar. Beberapa lokasi juga berpartisipasi dalam program yang menyumbangkan kue mereka yang tidak terjual ke badan amal setempat setelah tutup setiap hari. Panera Breads Restoran buka untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, dan juga untuk menawarkan Hentos salad, signature sandwich, dan sup hangat bersama dengan kopi panas dan dingin dengan minuman lainnya. Perusahaan juga menyediakan jasa catering. Restorannya menyajikan kepada pelanggan suasana yang ramah dan dekorasi yang santai. Menambah branding mereka, Panera bahkan menyarankan waktu baru untuk hari itu makan makanan khusus, menyebutnya waktu antara makan siang dan makan malam atau waktu bersantai. Dengan harapan besar untuk ekspansi di masa mendatang, Panera Bread adalah pemimpin yang diakui dalam kategori fast casual. Perpaduan unik antara layanan fast casual dan makanan khusus juga terus mendapatkan momentum. Sentimen ini ditangkap dalam kutipan berikut dari Mark Van Weyden, seorang investor dan pemilik restoran yang menandatangani kesepakatan untuk membuka 20 restoran Panera Bread di area Houston, Texas. Di awal pertumbuhan perusahaan menyembur, mengomentari mengapa dia tertarik pada Panera Roti. Berbeda dengan rantai restoran lainnya, Van Weyden berkata, "Istri saya, Monica, dan saya jatuh hati pada roti yang baru dipanggang dan kafe roti yang indah. Menurut kami, konsep roti Panera luar biasa. Roti ditambah dengan lingkungan yang hangat dan mengundang cocok alami dengan kecanggihan yang dimiliki Houston mewakili pasar." Semangat pernyataan
Van Waden ini menangkap inti dari keunggulan Panera. Itu berbeda dari restoran lain. Dengan mengamati tren dan mendengarkan pelanggan, para pemimpinnya membantu perusahaan mengukir posisi yang unik dan menguntungkan di industri yang sulit. Status sekarang dan tantangan ke depan dari Panera Bread. Kepemimpinan Panera dalam kategori fast casual dan kinerja keuangannya sangat menarik perhatian. Perusahaan ini mempekerjakan kurang lebih dari 47.000 orang dan melayani hampir 8,3 juta pelanggan per minggu. Dan saat ini adalah salah satu jaringan restoran terbesar di Amerika Serikat, dan Panera juga terus berinovasi dan berkembang sampai pada tahun 2012, Panera mulai menguji gagasan yang disebut Panera 2.0 yang merupakan rangkaian teknologi terintegrasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman tamu. Konsep diluncurkan di sejumlah restoran tertentu pada tahun 2014 dengan lebih banyak ditambahkan setiap tahunnya. Panera 2.0 membawa bersama kemampuan baru untuk pemesanan digital, pembayaran, dan operasi. Restoran Panera Bread juga memiliki kios meja yang ada saat Panera sudah dialihkan ke Panera 2.0, di mana perusahaan memanggilnya fast lane, yaitu perusahaan dapat menempatkan pemesanan dan pembayaran tanpa pergi ke counter, dan pemesanan juga ditempatkan melalui iPad, sehingga pelanggan juga dapat menempatkan pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi smartphone. Terkait tantangan, Panera mengalami perkembangan jumlah pesaing. Kategori fast casual sekarang termasuk jaringan restoran seperti Chipotle Mexican Grill, McAllister's Deli, Panda Express, dan Jimmy John's Sandwich Gourmet. Akibatnya, di tahun 2015, Panera menyempurnakan posisinya untuk mengambil misi mereknya sebagai salah satu penawaran kesehatan yang mengharapkan dan pengalaman yang lebih tinggi dalam fast casual. Panera 2.0 adalah bagian dari hal ini. Perusahaan juga memperkenalkan item menu baru yang dimaksudkan untuk membantu perusahaan membangun reputasi premium. Item yang menjadi sangat populer yaitu Panera's Roasted Turkey, apple dan cheddar sandwich, dan ancient grain, arugula, dan salad ayam. Sebagai bagian dari peningkatan pengalaman pelanggan, pada tahun 2016, Panera juga dimulai menghilangkan beberapa sisa bahan pengawet, pemanis, rasa buatan, dan warna buatan yang tetap ada di dalam item makanannya. Untuk mempertahankan pertumbuhannya, Panera sedang mempertimbangkan inisiatif tambahan, yaitu menjajaki pembukaan Panera Bakery Cafes di lokasi yang non-tradisional. Ini juga mengeksplorasi pengiriman makanan, mengingat keunikannya positioning. Panera melihat pengiriman makanan sebagai pasar massal kesempatan untuk dapat bergerak lebih maju. Ya, jadi demikianlah gambaran mengenai perusahaan Panera Bread. Bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana mereka menerapkan strategi kompetitif untuk bertahan dan bersaing di dalam dunia industri. Sekarang, kita akan membahas pertanyaan diskusi yang tersedia di dalam case. Pertanyaan pertama, bagaimana Panera Bread menetapkan posisi yang unik dalam industri restoran? Jadi, untuk menetapkan posisi yang unik dalam industri restoran, Panera Bread melakukan berbagai strategi dan pendekatan. Pertama, mereka mengawalinya dengan melakukan pengamatan terhadap tren dan mendengarkan keinginan konsumen. Hasil pengamatan menjelaskan bahwa konsumen itu ingin merasakan kenyamanan berupa pelayanan yang cepat, namun makanan yang disajikan itu harus berkualitas baik. Oleh karena adanya perubahan secara konsumen, Panera Bread mulai memposisikan dirinya dengan memperlakukan konsep fast casual yang menyematkan layanan fast food serta casual dining. Makanan berkualitas yang dihidangkan dengan cepat dan suasana lingkungan yang santai, terus ramah dan juga nyaman itu menarik perhatian konsumen. Tidak hanya itu, perusahaan juga bertindak dalam memenuhi kebutuhan makan konsumen dengan membuka restoran untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Selain itu, Panera Bread juga menetapkan menu khusus di waktu khusus. Waktu tersebut disebut sebagai waktu bersantai. Waktu bersantai itu ada di antara jam makan siang dan jam makan malam. Nah, hal ini menambah daya tarik Panera. Untuk membedakan dirinya dengan para pesaing, Panera Bread mengembangkan layanannya. Mereka memaksimalkan layanannya dengan melakukan berbagai usaha. Contohnya seperti menawarkan menu yang berbeda, beragam, bervariasi, terus menambahkan makanan khusus di waktu khusus, dan menyediakan layanan catering. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh Wildan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dan mendiskusikan pertanyaan bagaimana posisi unik Panera Bread dalam industri restoran berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Jadi yang menjadi kunci kesuksesan dari Panera Bread adalah perusahaan berhasil membangun image bahwa Panera Bread bukanlah restoran yang biasa saja. Kemudian
Berhasilnya Panera Bread memberikan kepuasan bagi konsumen yang menginginkan makanan enak yang disajikan dengan cepat di lingkungan yang menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikap Panera Bread terhadap pesaing yang potensial. Dalam hal tantangan, Panera Bread memiliki pesaing yang semakin banyak. Oleh karena itu, Panera Bread memiliki strategi untuk menghambat pesaing potensial masuk ke pasar, yaitu dengan mengembangkan gagasan Panera 2.0, yaitu sebuah kemajuan di bidang teknologi yang merupakan rangkaian teknologi terintegrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman tamu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai apa sumber utama keunggulan kompetitif Panera Bread. Jadi, Panera Bread ini berhasil menerapkan strategi diferensiasi produk dengan cara lebih fokus terhadap varian menu roti yang dihidangkan dalam keadaan yang fresh. Mereka juga menawarkan kualitas roti yang premium dengan pelayanan terbaik serta ketepatan dan kecepatan waktu dalam melayani konsumen, juga menciptakan suasana restoran yang aman dan nyaman. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Diana. Selanjutnya, apa saja cara yang bisa dilakukan Panera Bread? Bentuk analisis kompetitif yang etis dan tepat untuk mempelajari tentang pesaing potensial yang memasuki kategori fast casual. Yang pertama, analisis kompetitif itu adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita. Nah, cara yang dapat dilakukan oleh Panera Bread dalam menghadapi persaingan yang kompetitif terhadap pesaing potensial, yang pertama, menurut kelompok kami yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu siapa pesaingnya, termasuk pesaing saat ini dan calon pesaing. Dalam hal tantangan, Panera memiliki pesaing yang semakin banyak, yang sudah dijelaskan dalam case sebelumnya. Kategori fast casual sekarang mencakup jaringan restoran seperti Chipotle Mexican Grill, McAllister's Deli, Panda Express, dan Jimmy John's Gourmet. Menganalisis strategi yang lebih baik, kemudian melakukan strategi yang lebih efektif dan efisien yang akan memberikan keuntungan dan berbeda bagi bisnis Panera. Kemudian langkah yang selanjutnya yang dapat diambil oleh Panera Bread yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap pesaing yang dapat dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, membandingkannya dengan strategi Panera Bread, dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin dimiliki Panera. Seperti yang sudah dilakukan Panera Bread sebelumnya, yaitu dengan menyusun kembali misi mereknya, di mana hal ini dilakukan sebagai salah satu penawaran kesehatan atau wellness yang diharapkan dan memberikan pengalaman yang lebih tinggi dalam ruang fast casual. Kemudian mereka juga memperkenalkan item menu baru dengan tujuan untuk membantu perusahaan membangun reputasi yang premium. Kemudian sebagai bagian dari peningkatan pengalaman pelanggan, pada tahun 2016, Panera juga melakukan penghilangan sisa bahan pengawet, pemanis, perasa buatan, dan pewarna buatan di makanannya. Untuk mempertahankan pertumbuhannya, Panera sedang mempertimbangkan inisiatif tambahan, yaitu perusahaan sedang menjajaki pembukaan Panera Bakery Cafes dengan melihat peluang yang ada saat itu melalui pengiriman makanan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kondisi Panera Bread di tahun 2023 akan dijelaskan oleh Diana. Pada Diana dipersilakan. Baik, untuk kondisi Panera Bread pada tahun ini di 2023, saat ini Panera tetap melakukan perkembangan, di mana Panera sekarang sedang berencana melakukan perluasan. Baik, saya akan lanjutkan. Melakukan perluasan yaitu K Corporation yang telah mengumumkan bahwa Panera Bread akan bergabung dengan The Crossing di pusat perbelanjaan Midwood Square pada musim panas 2023. Next slide. Panera berencana untuk menambah lebih dari 60 pekerjaan di setiap lokasi dan akan menyediakan roti setiap hari. Rencana Panera ini merupakan untuk membuka beberapa Panera Bread Cafe di Reno selama beberapa tahun ke depan. Selain itu, Panera Bread juga diperkirakan akan membuka di Medford sekitar Februari atau Maret 2023, yang akan mendirikan toko di sudut Highway
99 dan Garfield Street, di mana perusahaan sudah mencari pengelola lokasi yang diperkirakan akan mempekerjakan 50 hingga 75 orang. Next slide. Nah, berikut ada video visualisasi Panera Bread. What's the most important part of a sandwich? It has to be the bread. Without the bread, it's not a sandwich. Making bread at Panera Bread is very exciting. It's our history that we combine those old world styles of pre-ferments and handling and shaping bread, but marrying that with the technology of present day. Bread is 100% hands-on. It's your own two hands working in that dough. Here at Panera Bread, we have the traditional sourdough in Country Rustic. We have the enriched, softer focaccia, and then we have the culmination of two of those things in our ciabatta. We have the wide open crumb structure of a focaccia, but it has that crust of a sourdough. And don't forget about the perfect soup bowl, which is our sourdough made as a soup bowl carrier. The caramelization of that crust brings a smile to my face, and I think it does for everybody else too. There's no better way to enjoy a beautiful bounty of bread than surrounded by friends at the table. For nostalgia's sake, the sourdough bread bowl is my favorite. When I first got introduced to Panera, eating broccoli cheddar in a bread bowl was just something that was just so indulgent, delicious, and I can't replace that. The black pepper focaccia. This one, I love the lightness and airiness of the interior and how the sauces just kind of fall into the little pockets in the bread. Bread is such a symbol of generosity. What I love about Panera is our day-in donation program. In that program, every unsold bread and baked good gets donated each night to a local nonprofit across the nation. We don't make this food just for ourselves. We share it with everybody, and it's like sharing a piece of ourselves. And when somebody enjoys the food that you make, and you can see on their face, how much they enjoy it, that's all the gratification that we need. Jadi video tersebut diupload melalui platform YouTube, channel milik Panera Bread sendiri. Nah, sesuai dengan yang salah satu pegawai Panera katakan, dalam membuat kue mereka mengombinasikan gaya lama dengan teknologi terkini. Panera menyediakan variasi menu seperti soup bowl, focaccia, ciabatta, dan lain-lain. Menu-menu yang ditawarkan pun bahkan direspon baik oleh pelanggan. Bagian yang paling mereka sukai adalah adanya program donasi di mana mereka setiap tahun mendonasikan lebih dari $80 juta produk roti mereka yang tidak terjual kepada organisasi nirlaba bantuan kelaparan lokal mereka. Nah, berdasarkan video tersebut, terlihat jelas bahwa Panera Bread yang ada sejak tahun 1987 masih terus bergerak maju hingga sekarang. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai perusahaan Panera Bread. Terima kasih dan selamat sore.